Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 15 akan mempresentasikan materi teknik analisa malware. Di sini saya bersama dua teman saya sendiri Sofiatul Rizkiyah dan Sylvia Adinda Ahmad Pratama dan Imro'atul Azizah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan presentasi pertama kepada Imro'atul Azizah. Untuknya saya persilahkan. Baik, budaya internet, budaya yang muncul akibat penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Nah, munculnya budaya ini menjadikan masyarakat ketergantungan terhadap internet. Jadi, seiring perkembangan budaya internet, maka peluang kejahatan dalam dunia cyber akan semakin besar. Analisa malware ini penting untuk mendeteksi program berbahaya di file elektronik. Analisa malware ini sangat penting untuk merancang strategi keamanan yang efektif. Teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih malware ini apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang malware. Malware adalah sebuah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang bisa menyusut dan merusak sebuah komputer. Nah, malware ini dibuat khusus agar tersembunyi sehingga bisa menetap dan berada di dalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan sang pengguna. Jadi, malware ini bisa menginfeksi komputer atau masuk melalui email, hasil download, dan program yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ada analisa malware. Analisa malware adalah suatu aktivitas yang kerap dilakukan oleh sejumlah praktisi keamanan teknologi informasi untuk mendeteksi data yang bertujuan jahat dalam sebuah file elektronik. Analisa malware ini sangat penting untuk dilakukan karena malware sering diselundupkan melalui file-file umum dan populer seperti pengelolaan data, PDF, dan lain sebagainya. Sehingga jika pengguna awam mengakses dan membukanya akan langsung menjadi korban program jahat seketika. Kejadian seperti ini kemarin sempat viral karena banyak yang menjadi korban tersebut. Next, selanjutnya ada tujuan melakukan analisa malware, yaitu untuk mengetahui karakteristik malware serta target apa dari serangan malware tersebut. Pada umumnya, terdapat dua metode analisis, yaitu analisis dinamis dan analisis statis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofiatul Rizkiyah. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa di sini tuh ada dua teknik. Yang pertama itu adalah ada analisis statis, yang dimana analisis statis adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengamati secara source code malware tanpa mengeksekusi malware tersebut. Jadi kalau di dunia nyata itu istilahnya seperti Intel, kayak hanya mengawasi saja, tidak ikut campur untuk mengatasi secara langsung lah intinya. Dan di sini merupakan teknik analisis statis, di mana yang pertama yaitu ada teknik deteksi. Teknik ini menggunakan pencocokan pola atau string atau teknik fingerprint. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Nah, di sini kan ada contoh fingerprint. Jadi fingerprint itu kan berbeda-beda setiap orang. Jadi ya hanya orang-orang yang intinya hanya orang tertentu sajalah yang bisa mengakses. Nah, untuk yang kedua ini ada teknik deteksi heuristik. Teknik heuristik ini mempermudah untuk mendeteksi varian baru dari malware yang semakin banyak jenisnya. Jadi hanya untuk mendeteksi saja ya, teman-teman. Dan saya akan next untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari analisis statis, yaitu adalah analisis statis bisa cepat dan aman. Jadi struktur kode programnya itu sudah aman di bawah pemeriksaan. Dan yang kedua ada kekurangan. Di sini kekurangannya itu ada kerugian analisis statis
source code, sumber sulit diketahui karena banyak aplikasi yang tidak menyediakan untuk melakukan analisis statis. Penelitian yang harus peneliti itu harus memiliki pengetahuan yang baik dalam bahasa assembly dan juga harus memiliki pemahaman yang tinggi tentang fungsi dari suatu sistem operasi. Sini saya lanjut ke analisis dinamis, di mana metode analisis ini biasanya menggunakan software seperti VirtualBox, sehingga apabila malware yang dieksekusi tersebut bisa merusak sistem, maka sistem utama tidak mengalami kerusakan gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini untuk kelebihannya di sini dapat dengan mudah mendeteksi suatu malware yang tidak diketahui hanya dengan menganalisis perilaku dari suatu program atau aplikasi. Untuk kekurangannya, analisis membutuhkan waktu untuk melakukan eksekusi suatu program atau aplikasi sehingga menjadi lama sekali dan tidak aman. Nah, jadi analisis ini gagal untuk melakukan pendeteksian multipath malware. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis malware. Yang pertama ada virus. Virus itu software yang menyebar di sistem komputer dan mengganggu kinerja sistem. Jadi virus juga dapat merusak atau menghapus data yang ada pada hard disk. Virus tersebut dari lampiran email, unduhan dari internet yang dapat menyebar ke sistem lokal. Yang kedua ada worm. Worm itu tidak menginfeksi data atau program, tapi menduplikat dirinya untuk menyusup ke komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer. Untuk Trojan Horse, itu software yang berbahaya yang merusak jaringan atau perangkat sebuah sistem. Yang keempat itu ada rootkit. Rootkit itu jenis virus yang sulit dideteksi. Virus ini menyembunyikan dirinya di dalam sistem operasi dan dapat memberikan akses ke komputer bagi hacker yang memanfaatkannya. Yang kelima ada spyware. Spyware itu mengintai atau memata-matai. Jadi data diri yang ada di komputer dan mengirimkan datanya ke orang lain. Itu. Yang keenam itu ada adware. Adware itu virus yang menampilkan iklan yang tidak jelas gitu, yang tidak diinginkan komputer. Nah, itu tuh juga termasuk malware ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Sylvia Adinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian malware model analisa. Model analisa pada dasarnya malware adalah sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan tertentu dengan menggunakan logika dan algoritma yang relevan dengannya. Malware analisis mengidentifikasikan bagaimana cara malware tersebut bekerja, fungsionalitas malware, dan bagaimana cara pendeteksian serta pencegahannya yang paling efektif terhadap suatu malware. Next, Kak. Nah, jenis analisa itu ada 3. Yang pertama yaitu surface analysis, yang kedua runtime analysis, yang ketiga static analysis. Next. Nah, yang pertama ini adalah surface analysis. Surface analysis adalah suatu kajian pendeteksian malware dengan mengamati sekilas ciri-ciri khas sebuah file program tanpa harus mengeksekusinya. Misalnya, hashtag dan digis X.
Nah, di samping ini ada contohnya run Jija nanti ya, ulang ya. Nah, yang pertama itu ada surface analysis. Surface analysis adalah suatu kajian pendeteksi malware dengan mengamati sekilas ciri-ciri khas sebuah file program tanpa harus mengeksekusinya. Misalnya, hashtag dan digex.exe. Nah, di samping ini sudah ada contohnya, yaitu yang berupa CFF export. Next, Kak. Yang kedua ada runtime analysis. Runtime analysis dengan surface analysis, yaitu keduanya sama-sama berada dalam ranah mempelajari ciri-ciri khas yang selayaknya ada sebuah program yang normal. Aplikasi pendukung lainnya yang kerap dipergunakan dalam melakukan kajian ini adalah proses export, Wireshark, TCP view, proses monitor, dan lain-lain. Nah, di samping ini sudah ada gambarnya. Ini contohnya yang Wireshark. Next, Kak. Nah, yang terakhir yaitu static analysis. Analis statik adalah sebuah proses awal dalam penentuan file terduga malware sehingga didapatkan ketetapan analis bahwa file yang terduga menjadi file yang mempunyai kode berbahaya atau disebut malware. Aplikasi pendukungnya yang diperlukan tergantung dari kompleksitas malware yang ada. Contohnya adalah MSDN library, Google library,